Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga. 40 siswa sekolah dasar negeri di Sukoharjo mengalami keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Pihak Puskesmas Sukoharjo Kota langsung memeriksa dan melakukan pengobatan sehingga dari puluhan siswa tersebut tidak sampai ada yang dirujuk maupun dirawat di rumah sakit. Yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu, dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Enggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay Bang. Karena nggak kelihatan semua. Masalah Seritek semuanya Bung Noel nanti bisa cerita. Apa yang sudah dilakukan? Betul tidak ada PHK? Betul tidak misalnya negara di situ hadir? Ada suplemen yang dibagikan supaya perusahaan tekstil terbesar ini tidak gulung tikar. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya. Ada teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya permintaan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Nggak bisa kayak gitu loh. Makan bergizi gratis ini kan tidak apa yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat. Betul ini ibarat orang tanam pohon. Ini baru tanam biji Bang. Nanti pohonnya kecil-kecil, gede dan berbuah panjang, long term. Orang itu taunya adalah per hari ini apa yang bisa diakses untuk kebutuhan hari-hari. Udah itu aja. Nah ini yang perlu juga dipikirkan. Kan apalagi banyak sekali perdebatan-perdebatan terkait dengan program makan bergizi gratis. Apa iya? Kalau gizinya cukup, kemudian orang pintar, kan enggak juga Bang. Atau gizinya cukup, orang tuanya nggak punya kerjaan. Terus apakah iya kalau gizinya mantap, main bolanya bagus, kan enggak juga Bang. Balik ke bola dong ya. Iya kemarin, pemain-pemain bule semua, 10 orang dibantai 5-1 sama Australia. Padahal bisa jadi mereka tidak berasal dari kampung kan. Mereka nggak pernah makan singkong Bang, makannya keju sama roti mereka. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana makan bergizi gratis, ini adalah program prioritasnya Prabowo Subianto atau program strategisnya Prabowo. Dan banyak hal ya, ini adalah pertama kali Indonesia melakukan program ini. Kalau di negara-negara maju itu sudah dilakukan teman-teman. Dan menjadi kendala banyak sekali ya, bagaimana kendala-kendala tersebut akhirnya menuai kritikan dari masyarakat. Namun, respon dari pemerintah ini sungguh di luar nalar. Bagaimana Luhut Binsar Panjaitan ini seolah-olah jangan kita kritik-kritik dulu tentang MBG. Padahal bagaimana MBG ini kalau kita melihat ya, banyak sekali yang harus dievaluasi ya. Mulai dari
pelaksanaan yang tidak merata. Pelaksanaan MEG ini memang belum merata se-Indonesia. Mungkin satu kota baru 1 atau 2 sekolah seperti itu ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana MBG ini banyak sekali membuat para siswa ada yang keracunan, ada yang sampai ada belatung dan sebagainya, teman-teman. Ini memang tidak banyak ya, tidak banyak. Namun ini kan meresahkan gitu. Dan Pak Prabowo mengatakan ya bagaimana 99,9% ya MBG berhasil ya uji coba dan sampai saat ini adalah berhasil. Namun ya kurang dari 1% atau 2% yang mungkin mengalami masalah. Sekarang pertanyaannya adalah 1% itu siapa? Apakah benda? Ya kan? 1% ya adalah manusia, warga Indonesia, siswa yang mempunyai hak yang sama dengan 99,9% tersebut. Artinya bahwa ketika ada 1 atau 2% yang gagal, artinya ini harus dievaluasi, harus dipertanyakan bagaimana sikap dari pemerintah untuk mengevaluasinya, teman. Banyak sekali yang kalau kita melihat berita media sosial ya, yang benar-benar miris ya, bahkan ada isu bagaimana di beberapa daerah itu harus dan kelor, kemudian keriang dan sebagainya, dan bahkan bagaimana makan makanan tradisional, teman-teman. Ya, apa yang dikatakan oleh Adi Praitno, tanpa itu menjadi program prioritas pemerintah pun, hal tersebut, ya, makanan-makanan tersebut juga sudah dikonsumsi oleh masyarakat, petani, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.